Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari 100 yang serinya T-Fusion 500 Control guys ya. Nah, ada satu lagi yang saya pegang, Velvet Arcana ya guys. Buat kalian sudah tidak sabar menunggu review pemakaiannya, harap bersabar ya guys, harap bersabar karena ini masih on testing juga ya. Saya usahakan dalam waktu dekat ya. Nah, sekarang kita akan membahas ini dulu guys, 100 T-Fusion 500 CTRL atau T-Fusion 500 Control guys ya. Raket ini sudah saya gunakan guys ya dalam berbagai kesempatan, baik menggunakan kok lancip maupun kok tumpul, dengan lawan yang susah dan lawan yang biasa-biasa aja, yang sekedar hobis, dan lawan yang memang bermain yang mencari kemenangan ya. Jadi buat kalian yang biasa menggunakan kok tumpul dan kok lancip ya, dan kalian yang levelnya pemula sampai intermediate, bisa menjadikan video ini sebagai bahan pertimbangan, sebagai referensi buat kalian pertimbangan mau ngambil raket ini atau tidak ya. Ini termasuk salah satu raket yang kemarin banyak yang request ya, minta direviewkan ya, dan sekarang sudah saya hadirkan, sudah kita coba guys ya, dan kita akan bahas secara lengkap, detail kupas tuntas untuk raket ini guys ya, mulai dari feelingnya, karakternya, detail performa, termasuk nanti jika ada plus minusnya akan kita sampaikan juga guys. Oke, langsung aja guys, kita mulai nge-review 100 T-Fusion 500 CTRL guys ya. Buat saya pribadi ya, setelah menggunakan raket ini, saya pribadi berkesan ya guys, berkesan, dan bisa dikatakan puas juga dengan raketnya ya. Performa yang diberikan oke banget guys ya. Kenapa ya? Karena sebenarnya kalau dari spek ini sebenarnya masuk banget ya dengan gaya bermain saya yang ya all-rounder ya. All-roundernya cenderung ke power saya guys ya sekarang ini. Dan untuk seri ini sebenarnya ada 3 tipe, 3 varian atau 3 model guys. Ada T-Fusion 500 CTRL seperti yang saya pegang ini, kemudian ada yang zoom, dan ada juga yang attack guys ya. Dan untuk 3 model seperti ini itu juga ada di seri 100 lainnya guys ya. Dan biasanya itu dibedakan dengan beratnya aja guys, berat dan BP nya ya. Kalau yang zoom biasanya beratnya 5U ya. Kalau yang CTRL ini biasanya beratnya 4U dengan BP yang nggak terlalu tinggi. Sementara kalau yang attack itu biasanya BP nya lebih tinggi lagi ya, dengan berat yang ya mungkin 4U akhir, bisa juga nanti 3U ya. Bisa juga 4U nanti realnya jatuhnya di 3U guys ya. Jadi nah, kemarin waktu ada yang request T-Fusion 500 daripada yang zoom dan attack, saya lebih memilih yang CTRL-nya ini guys, karena secara speknya ini menurut saya asik ya. Berat speknya guys ya 82 ya, 82 itu masuk 4U, kemudian BP-nya 295 ya. Agak berat kepala guys ya. Jadi raketnya ya balance agak ke berat kepala. Jadi secara power dia masih ada ya. Kalau kita perhatikan dari nama serinya T-Fusion 500 CTRL Control ya, artinya raket ini spesialisasinya, kelebihannya ya, atau yang jago dari raket ini itu ya untuk olah-olah, untuk kontrol-kontrol, untuk flashing-flashing ya. Jadi nggak langsung semas-semas, nggak langsung yang gimana-gimana ya. Kalau kalian ya mau semas-semas ya ambil yang attack ya. Kalau CTRL ini ya untuk olah-olah dulu lah ya, seperti itu guys ya. Dan ini jatuhnya juga all-round guys ya, all-round ya. Jadi buat kalian mencari keseimbangan antara menyerang dan bertahan, kalian ambillah yang T-Fusion 500 CTRL ini guys. Kalau 5U mungkin nanti terlalu ringan guys, nanti powernya, unit powernya terbatas. Kalau yang attack bisa jadi powernya enak ya, memang powernya enak, tapi nanti bisa jadi beratnya terlalu berat, nanti dipakai buat bertahan nggak enak ya. Jadi paling pas, paling aman ya sebenarnya ini guys, T-Fusion 500 CTRL. Dan kalau saya perhatikan di beberapa lapak, memang yang paling laris, yang statusnya udah habis dulu, yang ini guys ya, T-Fusion 500 CTRL ya. Dan setelah saya gunakan memang raketnya enak, saya puas dan ya berkesan juga guys ya. Selain dari performanya, juga dari bentuknya yang sebenarnya aneh ya, nanti kita akan bahas guys ya. Ini kemarin ya dalam kondisi kosongan ini saya dapat realnya 84, BP nya 297 guys ya. Jadi lompat guys ya, meskipun nggak terlalu banyak ya. Jadi ya feelnya ada berat kepalanya juga guys ya. Nah makanya saran saya, kenapa ambil yang CTRL ya itu guys ya, takutnya nanti kalau ambil yang attack itu nanti semakin lari lagi, jadi nanti semakin nggak enak dipakai guys ya. Nah raket ini juga memiliki stimulusnya yang flex. Kebanyakan raket 100 itu flex ya. Jadi raket ini pasti akan sangat cocok sekali buat kalian yang pemula, yang hobis, yang having fun bermain badmintonnya. Raket-raket model seperti ini tuh enak guys ya, buat bermain santai enak, buat bermain yang lebih serius, diajak untuk bermain serius ini juga bisa guys. Makanya itu yang buat saya berkesan. Dan yang saya suka dari raket ini kemarin setelah menggunakan raket ini itu
raketnya tuh nggak bikin capek ya guys, nggak bikin capek. Kita sedikit mengeluarkan power aja, tapi bisa mengenerate power yang besar ya, karena flex di raket ini guys ya. Nah, flex di raket ini memang ngebantu banget ya. Cuma memang minusnya nanti untuk kontrol akurasi atau kontrol pressing yang lebih terakurasi itu jadi akan berkurang guys ya. Tapi tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi soal buat kalian yang sudah terbiasa dengan raket flex ya. Tinggal imbangi aja atau dinetralisir dengan pemilihan senar yang medium atau hard feeling, atau dengan tension yang lebih tinggi ya, untuk menetralisir liarnya laju kok ya. Tapi buat kalian yang terbiasa dengan raket yang stiff, cenderung kaku, saya tidak menyarankan kalian langsung lompat ke yang flex. Pasti akan feelingnya nanti akan jadi berubah jauh guys ya. Kalau kalian dari raket stiff ya, sama-sama ke raket stiff, tapi hanya apa guys ya, hanya pindah ke berat dan BP, itu nggak menjadi masalah ya, karena efeknya nggak terlalu besar jika dibandingkan dengan berpindah secara drastis di bagian stiffness-nya ya. Itu yang perlu kalian perhatikan guys ya. Oke, jadi ya raket ini kalau kita lihat dari stiffness-nya tentu sudah hanya kalangan-kalangan, tidak semua kalangan bisa menggunakan raket ini ya. Oke, selain speknya yang saya suka ya, BP dan beratnya, juga di modelnya guys ya. Ini modelnya sebenarnya unik guys ya, unik dan tidak biasa, dengan adanya ini guys, jendolan atau bulatan di sekitar T-jointnya ini guys ya. Nah, di sini diberi nama T-fuse ya, dan bentuk frame bagian bawah yang tidak biasa. Ini tidak simetris guys, seperti ada patahannya ya. Tapi ini bukan bentuk yang baru pertama kali kita lihat, karena sebelumnya sudah pernah kita lihat di brand lain guys ya, di Velet dengan seri TJ Power ya, TJ Power Speed, TJ Power Control, TJ Power dan juga TJ 1000 ya. Dan makanya kemarin waktu saya nge-review ini ya, di review spek dan detailnya, ada yang langsung komen minta dikomparasikan dengan TJ Power Control ya, punyanya Velet ya. Semoga besok kita bisa mengkomparasikannya guys ya. Nah, raket ini memang lebih mendekati, lebih mirip dengan TJ Power ya daripada TJ 1000 ya, karena cekungan luar frame-nya ini dia ada gelombang-gelombangnya, jadi memang lebih mirip ke TJ Power guys ya, TJ Power seperti itu ya. Cuma yang unik dari raket ini, dia ada ini guys. Kayaknya kalau di TJ Power kayaknya nggak ada ya, atau ada, saya kayaknya agak-agak lupa guys ya. Nah, kalau di sini ada continuous grommet ya, grommet sambung dia bagian atas ya. Kalau di Yonex ini, di Arc Saber itu fungsinya untuk memberikan kontrol yang lebih maksimal guys ya, menstabilkan senar vertikalnya. Di seri Astrok itu untuk menambah apa guys ya, menambah power seperti itu guys ya. Ya kurang lebih ya itu bisa, fungsinya bisa menstabilkan ya guys ya. Oke, dan raket ini untuk hitting area-nya besar guys ya, luas nih. Jadi sweet spot-nya besar ya buat kalian yang menyerang dan juga bertahan. Ini oke banget guys ya. Stabilannya bagus, soliditasnya juga menurut saya oke ya. Tensionnya juga menawarkan tension yang tinggi, juga bisa sampai 30 lebih guys ya. Ini sendiri, ini saya pasangkan dengan senar ini guys, E-box dengan seri Ultimum Pro 66, yang menurut saya ini adalah senar 20 ribuan terbaik ya. Sudah saya coba berbagai senar 20 ribuan, ini salah satu yang terbaik, juga dengan RS Blade 66 ya. Nah, ini terpasang di sini dengan tarikan crossnya 28, mainnya 26 LBS ya. Segitu aja, karena kita hobis ya, dan kita berganti-ganti tempat yang menggunakan kok lancip dan juga kok tumpul, jadi amannya di situ. Atau biasanya saya 29 27 ya. Nah, sekarang kita coba dengarkan hitting soundnya guys. Lumayan bagus guys untuk senar 20 ribuan. Oke. Nah, seperti itu guys ya. Kalau kalian bisa kasih senar yang lebih bagus, akan lebih maksimal lagi tentunya di repulsinya ya. Kalau buat saya pribadi ya cukup senar ini ya, sudah bisa lah ya. Hanya sekedar bermain biasa soalnya guys ya, kita hanya hobis guys ya. Oke, seperti itu guys. Dan berikut ya cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya, bermain dengan teman-teman hobis ya, sekedar mencari keringat, dan kita menggunakan kok tumpul ya. Oke, check this out. Setelah itu kita bahas detail performanya. Come on.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini guys ya. Nah, raket ini ya secara pribadi ya, kemarin saya adaptasinya nggak susah guys ya, nggak susah. Dan saya puas dengan raket ini, raketnya enak, nggak bikin capek. Kita mau bermain santai, oke, bisa buat bermain yang lebih serius, ini juga bisa ya. Karena sudah kita coba untuk lawan yang biasa aja, dengan lawan yang mencari kemenangan juga kita sudah coba guys. Jadi menurut saya di semua permainan oke juga ya. Dan melihat spek dari raket ini, menurut saya buat kalian yang pemula tentu ini recommended banget ya. Buat kalian yang pemula yang belum tahu kalian gaya bermainnya seperti apa, raket ini menurut saya recommended karena nyaman digunakan, mudah adaptasinya ya, nggak susah ya. Buat intermediate pun juga bisa, asalkan kalian terbiasa menggunakan raket yang flex atau mentok-mentoknya medium seperti itu ya. Oke, untuk powernya ya, meskipun ini serinya CTRL Control ya dengan BP 295, tapi menurut saya untuk powernya juga boleh juga guys, apalagi kalau kalian bisa memaksimalkan stimulus dari raket ini yang flex ya, dan memaksimalkan swing speednya, itu nanti bisa maksimal guys ya. Saya kasih nilai 9. Untuk ngelop ini enak ya, kemarin saya lop-lopan ya menggunakan kok tumpul. Biasanya kok tumpul memang kalau lop-lopan itu pasti menguras tenaga, tapi dengan raket ini itu powernya jadi nggak terlalu banyak terkuras guys ya. Saya kasih nilai 9,5. Untuk drive ya, oke, ini memang agak berat karena kosongannya saya dapat BP 297 ya, tapi ini masih ada enaknya guys ya. Berkat ini ada frame shape-nya ya, ada lancipnya ya, jadi ini untuk swingnya masih oke ya. Saya kasih nilai 8,5. Untuk defense saya kasih nilai 9 guys. Ini raketnya enak ya, karena dia cenderung kaku. Kalau kita kalau kita bertahan ya, raket yang cenderung flex itu lebih nyaman karena kita bisa memainkan wrist kita ya. Kita nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga di bagian lengan ya, cukup menggunakan wrist itu kita bisa mengembalikan jauh ya. Apalagi kalau kita ya smash atau pukulan-pukulan yang menggunakan wrist, raket yang cenderung flex itu enak ya. Untuk netting oke, saya kasih nilai 9. Untuk drop shot saya kasih nilai 9. Untuk control placing saya kasih nilai 9 juga guys ya. Oke, jadi raket ini ya di harga 400 sekian sampai 500 sekian ribu, itu termasuk raket yang enak ya, raket yang mudah dipakai, adaptasinya juga nggak susah. Tapi kembali lagi ke kalian, kalau kalian yang dari stiff ke flex pasti adaptasinya nggak susah guys ya. Kalau kalian terbiasa dengan stiffness flex sampai medium, mungkin masih aman guys ya. Oke, raket ini menurut saya boleh juga dengan beberapa pilihan warna ya, tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian. Dan itu tadi pilihan yang zoom, control atau attack itu menyesuaikan dengan level kalian guys ya. Tapi kalau menurut saya yang CTRL ini yang menurut saya menarik menurut saya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Buat kalian sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian guys.